semuanya, selamat malam Mr. Edison ya. Mr. Edison Silali, kita hari Iya, ini iya. eh, dalam situasi corona ini kita sebagai orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar ini kayaknya ada bagusnya kita juga sharing-sharing tentang pengalaman kita, pandangan kita juga ya, Sir ya. Iya, Sarah. Apalagi tentang kita kita bilang apa kondisi karakter siswa yang zaman now gini. kita kita nggak bisa pungkirin lah Sir apa siswa-siswa negara plus 62 ini ya negara Indonesia kita ini kadang-kadang kayaknya karakternya kok gimana gimana gitu ya. Ini kita coba kita masuk ke satu satu slide dulu ya. Kita masuk satu slide yaitu kondisi eh sebentar. Kita lihat karakter siswa zaman now. Ah, s- Screen-nya kayaknya nggak masuk. Ini masih kelihatan Sir ya? Slide-nya nggak kelihatan di saya, Sir. Sudah. Eh, Screen-nya kelihatan Sir? Belum, Sir. Belum, bentar, sebentar. Settingannya kali ini. Sharing screen. Ini oke. Oke, slide-nya ya. Kita Iya, kita hari ini kita melihat karakter siswa zaman now bersama Mr. Edison Silali. Oke, ini kita kita lihat Sir ya. Kita apa oke. kita sama-sama guru guru yang mengajar. Kebetulan kalau kalau saya kan di SMA, kalau Mister Ya, di SMP. Kita lihat kadang-kadang nih ya, siswa-siswa kita ini kenapa ya? Kalau memang nggak semua, tapi kadang-kadang ada yang sekali keluar gitu pergaulannya sedikit-sedikit ngomongnya itu yang dasar kamu ya. kurang pinter gitu ya. Kita nggak usah sebutkan 4 kata itu. Terus kadang-kadang juga ada yang kalau dia marah gitu dia marah temennya itu dia marah binatang kecil yang kakinya 4 gitu, Sir. Nah, Betul, betul, itu betul. kadang-kadang kita lihat kita sebagai pendidik sedih gitu ya. Ya, Nah, di kesempatan ini kita 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 mau coba eh, sharing lah kita ngomong-ngomong santai aja. Menurut Mister gitu, ya, apa ya. aja sih yang bisa diimprove dari karakter-karakter siswa zaman now ini ya? Nanti kita juga akan bahas peran guru di sekolah dalam pembentukan karakter, lalu harapannya Mister lah untuk siswa zaman now gitu. Oke, kita bisa mulai dari yang Ya, pertama ya gitu ya, Sir ya? ya. Kalau berbicara mengenai apa yang bisa kita improve dari anak-anak yang bisa disebut dengan anak-anak zaman now. Sebenarnya pada intinya mereka ini adalah orang-orang yang pertama yang pasti mereka ini adalah orang-orang yang sangat kreatif ya, Iya. orang-orang yang sangat kreatif. Terus juga mereka ini adalah orang-orang yang inovatif ya. Cuma masalahnya di dalam kreativitasnya mereka ini juga mereka ini sering juga uh, menghasilkan kreativitas yang mereka tanpa sadar sering itu tanpa mereka pikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan atau kerjakan atau mungkin sebutkan seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang bisa kita improve dari mereka ini adalah banyak hal sebenarnya yang bisa kita improve. Cuma memang kita mesti harus uh, membantu mereka ini ya karena mereka ini kan orangnya itu anak-anak zaman sekarang ini apalagi anak-anak khususnya yang positif 62 ya Iya. 1962 ini Positif 62 gitu. adalah orang-orang yang
hal yang Benar. positif atau tidak, akhirnya kita terlalu mudah untuk menerima saja dan melakukannya. Makanya tidak heran kalau Mister Iqbal melihat bahwa di Indonesia ini kasus daripada hoax itu sangat tinggi sekali. Betul Kalau sekali, Sir. berbicara mengenai apa yang bisa kita improve dari mereka ini adalah kita improve bagaimana mereka bisa lebih concern lagi untuk menyaring setiap hal yang mereka lakukan, khususnya mengingatkan mereka untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang positifnya, apa negatifnya ketika mereka melakukan atau menyampaikan sesuatu. Pada dasarnya saya selalu punya prinsip seperti ini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, saya selalu tekankan kepada anak-anak. Ketika kamu mau melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, coba kamu pikirkan 3 hal ya. Yang pertama itu adalah apakah yang kamu lakukan atau yang kamu akan katakan itu benar seperti itu. Terus apakah yang kamu lakukan atau mau kau katakan itu baik, jadi benar, baik. Dan yang terakhir adalah apakah memang yang akan kamu lakukan dan kamu sampaikan ini adalah sesuatu yang berguna. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang perlu kita lakukan adalah, kalau saya berpikir bagaimana cara mereka, karakter mereka yang lebih hati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Itu sih kalau yang bisa saya sampaikan khususnya bagaimana apa yang bisa kita improve dari mereka. Kalau berbicara mengenai kreativitas, inovasinya mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif dan juga anak-anak yang sangat inovatif. Itu saran dari saya. Yang baik, benar, berguna gitu ya, Sir ya. Kita kan kadang-kadang dengar anak-anak, Sir, Ya. sharing is caring, Sir. Tapi sebenarnya tidak semua hal itu yang baik, benar, berguna di sharing ya. Mungkin sekarang lebih benarnya itu Iya, saring is caring ya gitu, Sir ya. Saring dulu baru caring gitu. Saring is caring. Oke, Disaring dulu baru di-sharing. kita coba di kedua gitu ya. Ini peran guru dalam pembentukan karakter. Kalau saya gitu kan, saya juga kita mengajar itu ya tidak hanya mengajar gitu karena kita memang zaman dulu banyak orang, oh guru cuma ngajar. Betul. Itu tidak jadi semata-mata tanggung jawab kita juga. Kita juga mesti pentingkan karakter secara holistik, secara spiritual. Masakan kita apa? Kita lihat anak murid kita murung, kenapa gitu? Siapa tahu dia bilang, "Sir, aku lagi ada masalah apa ya?" Mungkin kita tidak bisa membantu, minimal kita juga bisa mendoakan dia, apa bisa membantu apa bisa kasih dia masukan, minimal kita juga bisa jadi satu pendengar yang baik ya buat mereka ya, Sir gitu ya. Ya. Nah, Ya. kalau dalam di Mister gitu di sekolah peran-peran guru ini bagaimana ini? Kalau berbicara mengenai peran guru dalam pengembangan karakter siswa, yang paling penting itu pertama adalah menurut saya sebagai guru ya, ya tentu yang paling pertama adalah kita menyadari dulu nih, kita menyadari dan memahami bahwa sebenarnya tujuan pendidikan itu apa, khususnya sekarang untuk lebih jelasnya tujuan pendidikan Kristen itu yang seperti apa. Ya, Kalau kita berbicara mengenai tujuan pendidikan, maka pastinya adalah membawa setiap anak-anak ini, setiap siswa-siswa ini semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita harus menjadikan Kristus menjadi tujuan utama dari apa yang kita kasih. Itu dulu. Jadi harus jelas dulu apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan pendidikan ini. Sehingga ketika kita sudah paham tujuan kita melakukan pendidikan ini, kita menyadari bahwa pendidikan yang akan kita lakukan itu pada dasarnya adalah untuk membawa anak semakin mengenal Kristus dan semakin
sebagai guru dipanggil sebagai rekan kerja anak untuk melakukan ini yang tadi itu ya, untuk menjadi pekerja Allah yang membantu siswa untuk memiliki karakter yang sejati, bagaimana seharusnya seseorang itu menjadi murid Kristus. Caranya adalah yang pertama adalah yang tadi menyadari bahwa kita dari kita. Nah, sehingga apa yang harus kita kerjakan? Pertama, menurut saya adalah kita melakukan teladan. Jadi guru itu caranya, perannya yang paling penting itu adalah pertama adalah menjadi teladan. Guru harus mampu mencerminkan karakter yang baik, karena dengan mencerminkan karakter yang baik, siswa punya teladan yang jelas bagaimana sebenarnya karakter yang baik itu. Dan guru itu harus otentik seperti itu dan juga berintegritas. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi atau ketika saya di dalam kelas seperti ini, ketika nanti saya istirahat seperti ini, tidak. Tapi guru itu harus bisa hadir seotentik mungkin dan juga harus memiliki integritas yang baik seperti itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak membeda-bedakan waktu. Oh iya, kalau jam 8 sampai jam 3 saya di sekolah, saya seperti guru. Setelah itu saya membebaskan. Ya harus ada teladan yang otentik dan juga berintegritas seperti itu. Itu yang pertama yang bisa saya sampaikan, bagaimana peran kita sebagai guru. Itu saya. Setuju ya. Tentunya ini kita karena kebetulan kita berdua bekerja di sekolah yang lembaganya Kristiani ya, jadi kita juga perspektif kita juga versi Kristiani juga ya, Sir ya. Ya, Nah, betul. ini kalau kita lihat Terus memang peran guru sebagai teladan ini memang sangat luar biasa ya, karena ya mau tidak mau gitu, kita guru itu seperti orang tua kedua, lalu kakak-kakak kedua bagi anak-anak murid kita gitu. Pernah ada satu teman saya, dia sangat menarik. Kalau kalian tidak bisa anggap saya sebagai wali kelas kalian yang baru, karena baru ganti wali kelas kan, dia bilang, ya udah anggap saya sebagai tante aja gitu kan. Nah, itu suatu yang luar biasa gitu. Jadi peran kita itu jadi keluarga besar ya dengan murid-murid gitu ya, Mister ya. Ya, artinya kita di dalam proses pendidikan ini harus ada kerjasama juga sebenarnya antara pastinya kita tahu bahwa antara gereja, sekolah dan juga gereja, sekolah dan keluarga kan seperti itu. Ya, gereja, sekolah, keluarga. Sekolah pun mereka harus melihat bahwa sekolah itu adalah rumah mereka, yang artinya adalah guru sebagai orang tua mereka seperti itu. Jadi mereka harus memahami bahwa kehadiran kita di situ juga sebagai orang tua yang mengarahkan mereka, yang mengajar mereka. Ya benar kata Mister tadi bahwa komunitas ini harus menjadi rumah mereka seperti itu. Sekolah ini harus menjadi rumah mereka, harus anggap ini sebagai rumah mereka, di mana dia bertumbuh di situ sebagai sebuah keluarga. Baik, Mister. Nah, kita juga singkat aja ya, kita nggak mau panjang lebar karena memang kita juga masih ada kesibukan masing-masing. Nah, untuk yang ketiga nih, harapan Mister Edison untuk siswa-siswa zaman now nih, itu tentang karakter mereka tuh bagaimana gitu? Kalau berbicara mengenai harapan, pastinya kita berharap siswa-siswi kita ya, anak-anak murid kita atau anak-anak Indonesia inilah ya secara umum ya, bahwa kita pengen mereka menjadi anak-anak yang berguna pastinya ya, berguna untuk Tuhan, berguna untuk diri mereka sendiri, dan yang paling penting juga selain berguna untuk Tuhan, mereka juga bisa keluar dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya seperti itu. Tetapi untuk sampai ke sana itu
kita juga berharap mereka itu bisa lebih, yang paling pertama itu sih tadi saya pengennya itu berharapnya itu anak-anak kita di Indonesia ini atau murid-murid kita di sekolah itu bisa lebih peka gitu. Peka dalam artian yaitu tadi saring dulu seperti itu. Bahwa jangan segala sesuatu itu mau diterima dan dilakukan tanpa berpikir bahwa apa akibatnya ini ke depan. Jadi saya berharap semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang lebih peka terhadap kebenaran seperti itu. Peka terhadap kebenaran. Sesuatu yang benar seperti itu, tidak serta-merta segala sesuatu yang terima dan langsung dieksekusi seperti itu. Karena di dalam belajar juga saya perhatikan seperti itu. Jadi kadang kita kasih kita kasih materi pembelajaran di mereka. Kalau kita suruh mereka untuk memperhatikan itu sangat sulit sekali karena mereka berpikir yang kita sesuatu itu atau saya juga bisa dapat itu di Google seperti itu. Tapi mereka enggak. Sehingga kita juga sebagai guru harus bisa melihat saya itu fokusnya di mana. Mereka itu harus mendapatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi mereka. Jadi harus yang benar-benar berguna bagi mereka supaya mereka mau memperhatikan kita dengan baik. Tapi apapun itu sepatutnya memang mereka harus bisa menjadi anak-anak yang kalau saya bilang sih yang pertama itu adalah memiliki respect yang lebih baik seperti itu. Respect terhadap apa? Respect terhadap Tuhan, respect terhadap guru, dan juga respect terhadap setiap materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga ketika mereka masuk di dalam kehidupannya sesungguhnya atau di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga bisa lebih respect terhadap setiap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, sehingga ketika mereka bertindak juga itu sudah benar dari proses berpikir dan hati yang sungguh-sungguh diarahkan untuk tujuan yang baik. Memang sangat luar biasa ya, Sir. Pembicaraan kita hari ini ya, kita sebagai guru ya jadi teladan kepada murid-murid, juga harapan Mister gitu, anak-anak bisa peka terhadap kebenaran, lalu bisa mereka respect kepada sesama ya, seperti firman Tuhan gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia ya. Termasuk ya guru-gurumu juga yang di sekolah ya. Seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Iya, betul. Nah, anak-anak juga mesti siswa-siswa kita ya mesti setia dalam proses kehidupan, lalu sharing yang baik, yang benar dan berguna gitu ya, Sir ya. Iya, betul, Ustaz. Oke, sepertinya kita malam ini percakapan ringannya sampai di sini saja. Oke. Terima kasih Mr. Edison. Thank you. God bless you. God bless you too, Mr. Ivan. Bye.